Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranu Bayat Mawijaya, kelas 10 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan pengertian teks eksposisi dan teks anekdot. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, yaitu bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat sang penulis. Bagian ini juga biasa disebut sebagai bagian pembuka. Yang kedua yaitu argumentasi, bagian yang berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang ataupun pendapat, merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat dari sang penulis. Selanjutnya penjelasan tentang ciri kebahasan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina seperti saya, kita, dan kami. Yang kedua, menggunakan kata verba yang menyatakan persepsi seperti yakin, optimis, dan potensial. Ketiga, menggunakan kata hubung atau konjungsi seperti pada, kemudian, lebih lanjut, dan lain-lainnya. Contoh teks eksposisi dapat dilihat pada gambar tersebut. Selesai membahas teks eksposisi, kita beralih ke teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya, struktur teks anekdot dibagi menjadi 5. Yang pertama, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam sehariannya. Contohnya seperti orang-orang pemerintahan, anggota keluar, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memiliki sifat humoris atau lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatannya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau pengucapan dalam kalimat, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.